Gelarnya sekolahnya tinggi-tinggi tapi ngelola anggaran tidak seperti ibu, akhirnya minus terus. Belanjanya tidak tepat. Makanya hari ini apa yang dilakukan oleh saya hari ini? Merubah cara belanja agar belanjanya belanja ibu saya. Saeutik mahi lobanya apa targetnya? Targetnya saya adalah 3 tahun ke depan tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah. Tidak boleh di Jawa Barat ada rumah rakyat miskin yang roboh, tidak boleh ada jalan yang bolong, tidak boleh ada saluran air tersumbat, tidak boleh ada rakyat yang tidak ada aliran listriknya. Saya ingin Jawa Barat, cita-cita saya zero kriminalitas. Hari ini ada seorang ibu, sudah ada sekarang, nanti mau ketemu saya siang ini. Punya anak 3, anaknya masih bayi, bahagia karena suaminya dibebaskan dari penjara. Siapa? Istrinya Pak Usep. Siapa Pak Usep? Orang Garut. Kenapa dia? Dia harus naik motor menuju tempat kerjanya. Karena nggak punya motor, Pak Usep beli motor melalui media sosial, Facebook. Harganya 3 juta, dijanjikan motor itu bersurat. Punya BPKB-nya. Ternyata setelah dibayar 3 juta suratnya tidak datang, BPKB-nya tidak datang. Dan Pak Usep digaji 50.000 perak per hari di Cicalengka. Kemudian pencuri motor mahasiswa Unpad orang Bogor di Sumedang ditangkap di Kecamatan Tanjung Sari. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata motornya ada di Pak Usep. Dan Pak Usep ditahan. Meninggalkan istri, 3 orang anak, tidak ngerti apa-apa. Kemudian Pak Usep juga membelinya pertama itu pun untuk ngojek. Kalau saya menjadi pemimpin yang statis, biarin aja. Saya bukan tipe itu. Ada speak up di media sosial. Saya cepat respon. Siapa yang speak up? Kakaknya, orang Ciamis. Saya cari 7 jam perjalanan bertemu dengan saya. Saya bawa bertemu di Plaza Hotel Kota Bukit Indah. Karena waktu itu saya perjalanan ke Jakarta. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemimpin? Yang dilakukan oleh pemimpin pertama adalah menyelamatkan anaknya agar minum susu. Menyelamatkan istrinya agar bisa tetap makan. Kenapa? Kalau dibiarkan dia bisa berbuat pidana lagi. Maka saya selesaikan. 3 bulan saya jamin kamu kehidupan. Yang kedua apa lagi? Berkomunikasi. Saya WA ke Pak Kapolres. Enggak, itu di Sumedang. Akhirnya saya ke Sumedang bertelepon dengan Kasat Reskrimnya. Setelah itu saya hubungi Pak Jampidum. Pak Jam, bisa enggak ini di restoratif justice asal dimaafkan oleh yang punya motornya. Maka saya menjemput yang punya motornya di Jatinangor. Saya baru ikut. Kemudian yang punya motornya di Jatinangor saya tanya, kamu sudah bertemu dengan Pak Usep? Sudah Pak. Gimana perasaannya? Kasihan, kayaknya dia bukan pelaku kejahatan, dia baru pertama membeli Pak. Terus apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin memaafkannya. Setelah memaafkan, maka saya pun beri hadiah dia motor baru. Setelah itu kemarin pada rapat dengan Jampidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Polres Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, diputuskan Pak Usep yang warga Garut itu dibebaskan. Cukup dibebaskan? Tidak. Saya memutuskan Pak Usep saya uji dulu 3 bulan menjadi tenaga penyapu jalan provinsi. Kalau dia baik, kemudian konsisten menyapunya, maka saya akan angkat menjadi tenaga penyapu provinsi Jawa Barat dan gajinya lebih baik. Apa? Manajemen apa yang saya gunakan? Coba hitung. Pak Usep 3 juta nilainya. Kalau ini terus berproses, berapa biaya penyidikan? Berapa biaya penyidikan? Berapa biaya penahanan?
Minimal Pak Usep diponis 2 tahun penjara. Selama 2 tahun penjara negara harus mengeluarkan berapa untuk membiayai Pak Usep? Berapa biaya jaksa melakukan tuntutan, dakwaan, berapa biaya hakim? Negara lebih besar ongkosnya dibanding menyelesaikan masalahnya. Masalah ini seringkali dihadapkan pada apa kalau birokrat kaku? Tidak ada anggaran buat Pak Usep. Tidak ada hibahnya, tidak ada bansosnya. Negara akan selalu berkata tidak ada kalau tidak punya niat. Maka kalimatnya, jangan pernah jadi pemimpin berkata tidak ada. Semuanya harus ada.